Oke, baiklah, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita masuk ke materi atau modul yang ke-6. Ya, jadi modul ke-6 ini isinya adalah medan magnet, gaya magnet, hukum Biot-Savart, hukum Ampere, hukum Gauss dalam magnet. Nah, jadi kita memang masih berbicara hanya dalam kajian magnet saja. Jadi, mungkin ada pengaruh dari arus, tetapi sedikit sekali. Materi ini ditulis oleh Pak Dr. Mitrayana. Beliau memang berkecimpung di fisika spektroskopi akustik ya. Jadi memang ini bidang beliau. Mestinya akan banyak sekali contoh-contoh yang levelnya tinggi sekali, malah saya tidak begitu bisa menjelaskan dengan baik. Jadi apa yang saya jelaskan ini nanti terkait dengan contoh-contoh itu semampu saya saja. Oke ya. Materi ini saya bagi menjadi dua karena kita kuliah dalam dua segmen waktu yang berbeda. Materi bagian ini masuk di bagian 1 ya. Bagian 1 nanti sampai ke gaya magnet saja. Oke. Nah, Pak Mitra membuat halaman depan semacam ini tentang magnetisme, yaitu sifat-sifat maupun parameter kemagnetan dari sebuah material ya. Magnet itu sudah kita kenal mulai dari magnet kulkas ya, mungkin kalian yang punya kulkas kemudian punya magnet untuk memasang catatan-catatan di situ atau hiasan kulkas gitu ya. Di situ ada magnetnya. Kemudian magnet yang mungkin kalian punya untuk menempel sesuatu di papan besi begitu, atau banyak sekali ya kita punya magnet yang sering kita lihat sehari-hari. Di sini secara ekstrim ditunjukkan contohnya adalah di pemutar CD. Ya, pemutar CD ini memang ada magnetnya, paling nggak di motornya gitu, tetapi yang cukup banyak menggunakan magnet itu yang pita kaset itu ya, yang dulu itu karena menggunakan magnet. Kemudian di kulkas ini juga jelas, pokoknya kalau ada motor itu biasanya ada magnetnya. Semua yang menggunakan motor itu menggunakan magnet ya, sampai saat ini. Jadi untuk mengubah gaya listrik maupun menjadi energi listrik menjadi energi mekanik itu menggunakan motor yang di dalamnya menggunakan magnet. Oke ya, jadi ini istilah dari gaya magnet. Jadi ini saya bacakan saja pelan-pelan sambil bercerita. Efek magnetik dari magnet alam telah dikenal sejak lama. Ini dituliskan 2500 tahun yang lalu ya, tapi berdasarkan tulisan yang lain itu sudah dikenal di Cina sudah sekian abad yang lalu. Tapi di sini dituliskan dari orang-orang Yunani ya, sudah cukup lama. Oke ya. Kata magnetisme berasal dari kata Yunani untuk jenis batu tertentu ya, sebuah batu yang didapatkan di Magnesia pada saat itu. Ya, batuan tadi mengandung oksida besi, ya warnanya hitam biasanya karena oksida besi ya. Di Magnesia, jadi nama tempatnya adalah Magnesia, sebuah distrik atau kecamatan ya di Yunani bagian utara. Nah, kapan pasnya ditemukan itu tidak diketahui pastinya, tapi cuma perkiraan saja. Kemudian juga siapa yang menunjukkan bahwasanya magnet itu menuju ke arah utara itu juga tidak tercatat ya, siapa orangnya yang pertama kali mengumumkan bahwasanya magnet atau jarum dari bahan magnet yang oksida besi ini akan merujuk ke arah utara. Itu juga tidak dituliskan ya. Oke, sifat batu magnet itu dia bisa mengerahkan gaya pada batu yang sama dan bisa memberikan sifat ini menarik untuk sepotong besi yang menyentuhnya. Jadi dari Halliday and Resnicknya mungkin kalian bisa membaca sendiri cerita di depan itu ditunjukkan bahwasanya magnet itu bisa saling tarik menarik pada ujung yang lain dan tolak menolak pada ujung yang lainnya. Nah,
Jadi magnet ini tadi punya gaya ya, punya gaya. Demikian pula dia juga bisa menarik material-material lain, terutama besi ya, yang bisa ditarik sama dia. Jadi lengket gitu ya. Oke. Sepotong kecil dari batu magnet yang digantungkan dengan tali akan selalu menyesuaikan diri dalam arah utara selatan. Hal tersebut dapat mendeteksi medan magnet bumi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Informasi pertamanya tidak tahu siapa yang menemukan bahwasanya magnet yang digantung itu akan cenderung berorientasi ke arah utara dan selatan. Oke ya. Nah, ini ada komik ya, saya punya komik fisika begitu, yang isinya itu cerita tentang fisika tapi dalam bentuk komik. Ini judulnya adalah The Story of Physics gitu ya. Ini saya cuplikan saja bagian yang terkait dengan kemagnetan. Ini kita bacakan saja ya. While the science of mechanics was racing ahead, jadi ketika keilmuan tentang mekanika itu masih berjalan, optika dan magnetisme mulai mengikutinya ya. Jadi ini yang pertama kali lodestone namanya adalah batuan lode atau magnet natural, itu sudah diketahui dari penambang Cina ya, ini malah dari penambang Cina 2500 sebelum before century ya, sebelum Masehi ya. Yang tadi disebutkan 2500 itu di Yunani ya. Oke, jadi mungkin ini sumbernya berbeda. Jadi ini ada penambang yang menemukan sebuah batu lodestone ya, yang punya sifat magnet. Pada saat itu juga magnetisme itu selalu dihubungkan dengan keganjilan ya, kayak mistik begitu ya. Jadi kayak mistik ya. Jadi garlic atau bawang itu bisa menghancurkan magnetisme ya. Oke, jadi atau magnet bisa menolong jiwa orang setelah dia mati gitu ya. Oke, jadi ya masih pada saat itu masih berkembang keilmuan yang belum saintifik gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini juga tidak diketahui siapa yang menemukan north seeking, jadi penunjuk arah utara dari batang magnet tadi, dari batuan yang punya magnet tadi ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, jadi belum diketahui siapa yang menemukan arah utara dari magnet itu tadi. Tapi pada awal dari abad ke-900 sebelum Masehi itu jarum magnet digunakan sebagai pembantu atau alat bantu navigasi di kapal ketika terjadi badai. Jadi bisa digunakan untuk menunjukkan arah ya, utara, timur, selatan, dan barat. Oke, kemudian diperoleh di sini. Kemudian setelah orang mencoba-coba bermain-main dengan magnet, itu beberapa menemukan sifat-sifat magnet ya yang masih tetap ditunjukkan seperti misterius ya. Jadi ini ketika sebuah magnet dijalankan di bawah plat yang perak begitu katakanlah ya, itu ketika dijalankan di bawah plat perak itu ternyata butir-butiran besi yang ada di atasnya itu akan ikut gerakan dari magnet yang ada di bawahnya ini. Ya, ini di postulat ini disampaikan oleh Saint Augustine pada tahun 4000-an setelah Masehi ya ini. Kalau yang tadi itu AD itu setelah Masehi ya. Jadi ini sebelum Masehi. Jadi ceritanya sudah cukup lama sekali. Oke. Kemudian Peregrinus, seorang engineer dari Perancis, itu kemungkinan dia pertama kali menemukan kaitan dari sebuah batang magnet ya. Jadi dia menemukan bahwasanya kutub magnet itu adalah tetap ya. Kutub magnet itu adalah
tetap. Jadi kalau saat saya punya satu batang magnet, kalau di sini kutubnya positif, ya itu akan menunjukkan positif terus-menerus. Kemudian jika juga menemukan bahwasanya kutub yang sama itu akan saling menolak dan kutub yang berlawanan akan saling menarik dari sebuah magnet. Ya. Oke, jadi kalau dari hasil uji coba ini cukup panjang ya waktunya, dari 900 before century sampai 1280 ya, dari hampir 2000 tahun ini ya, perkembangan tentang magnet ini. Pada tahun sekian ini baru didapatkan kajian magnet secara agak saintifik begitu. Dan dia menemukan juga bahwasanya tidak mungkin kita akan membagi pole atau kutub dari magnet. Jadi kalau saya punya magnet di sini utara, di sini selatan ya, kalau dibagi dua itu tidak terpisah di sini utara, di sini selatan sendiri, tetapi tetap akan menjadi dua batang magnet yang mandiri ya. Dua batang magnet tadi juga ada NS sendiri-sendiri. Di sini ada N, di sini ada S, di sini N, di sini S. Ya. Demikian pula kalau saya pecah-pecah menjadi lebih kecil, maka akan tetap terdapat dua kutub ya. Jadi kutub magnet ini bersifat mutlak, ada dua kutub ya di setiap batang magnet. Tidak ada didapatkan magnet yang monopol. Magnet mesti dipol. Ya. Penjelasan dia tentang pencarian arah utara itu bisa dikatakan salah ya, karena ternyata magnet ini menunjukkan dia menunjuk ke salah satu titik dari sfer ya. Jadi arah utara itu sebenarnya satu titik. Padahal kalau kita di bumi itu kan arah utara ya menunjukkan ke atas ya, tapi ternyata arah utara di bumi itu menunjukkan satu titik. Oke, jadi di mana di saat itu masih bertahan sampai William Gilbert pada tahun 1544 ya. Dia mendapatkan informasi bahwasanya sebuah jarum magnet itu akan arahnya itu tidak horizontal, tapi dia akan punya dip ya, dia akan menuju ke arah kedalaman tertentu ya, dia akan miring begitu ya. Ya, miring. Jadi ketika batang magnet tadi diberi kebebasan untuk bergerak vertikal, ini ternyata tidak horizontal tetapi dia miring. Ya seperti kita kenal sekarang itu di bumi ada deklinasi, ada inklinasi ya. Deklinasi itu arah jarum magnet yang tertunjuk, yang menunjukkan arah utara berapa derajat dari arah utara sebenarnya ya. Sekitar 4 derajat kalau kita di tempat Indonesia ini ya. Kemudian juga jarum magnet tadi itu menunjuk ke arah vertikal ya, ke arah kemiringan yang disebut sebagai inklinasi magnet. Nah ternyata arah deklinasi dan arah inklinasi tadi itu berbeda-beda di setiap permukaan tempat di bumi. Ya tentu saja di kutub utara itu ya inklinasinya curam begitu ya, karena arah magnetnya ada di bawah. Dan di kutub selatan juga itu akan menunjukkan ke arah atas karena kutub magnetnya juga ada di di titik itu di arah bawah juga. Tapi di daerah khatulistiwa, daerah ekuator magnetik katakanlah ya, itu inklinasinya 0 ya, inklinasinya 0, jadi mendatar begini arah medan magnetnya. Oke ya, jadi dia pada tahun abad 15 ini ya, abad 15 sampai 16 ini mulai diketemukan bahwasanya medan magnet itu punya inklinasi, medan magnet bumi ya, tentu saja. Oke. Ini kemudian dia menggunakan kajian dari sebuah contoh, sebuah bola, istilahnya adalah bola bumi ya, bola magnet atau spherical magnet ya. Keeping a magnetic needle near a spherical magnet produce a similar dip. Jadi ketika dia meletakkan batang magnet tadi atau jarum magnet tadi di sekitar bola
yang punya kutub N dan S ini ternyata dia punya sudut yang konsisten begitu ya, sebagai sebagai fungsi fungsi seperti bujur ya, seperti bujur timur, bujur barat begitu ya. Jadi sepanjang Katulistiwa gitu, dia ternyata punya dip yang konsisten. Oke ya. Oke, jadi dia mengatakan sampai berkesimpulan bahwasanya bumi itu adalah sebuah contoh magnet yang besar. Bumi itu adalah batang magnet yang besar. Nah, sampai saat itu ya. The compass needle is influenced by Earth magnetic field. Ya, jadi bisa disimpulkan saat itu loh, bumi itu ternyata sebuah batang magnet yang besar karena sesuai dengan percobaan dia. Namun dalam kajian selanjutnya ternyata batang magnet yang besar dari bumi itu dimunculkan dari sifat-sifat dari yang ada di internal bumi. Ya. Sifat-sifat yang ada di internal bumi. Itu dipelajari lebih lanjut di geofisika ya, di bagian geomagnetik. Oke. Ini kita ambil dari buku Story of Physics, nanti mungkin bisa kalian cari. Bisa dicari. Sebentar ya. Kemudian kita lanjut ke kuliahnya Pak Mitra. Ini ada batang magnet ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Batang magnet batang itu ada dua kutub yang disebut kutub utara dan selatan. Jadi kayak semacam ini, kutub utara dan ini kutub selatan. Kalau batang magnet itu kita letakkan kertas di atasnya, kemudian kita kasih serbuk besi, maka akan ada garis-garis ya. Garis-garis yang menunjukkan pola semacam ini. Pola semacam ini. Tidak ada tanda panahnya kalau garis-garis besi itu ya. Hanya menunjukkan polanya itu bentuknya semacam ini. Di sini dituliskan bahwasanya kutub yang sama itu tolak menolak. Kemudian kutub yang tidak sama tarik menarik. Sudah seperti tadi ya. Jadi diperjanjikan yang kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Sebentar Bapak baru ngajar ya. Sebentar nanti ya. Nah, kutub utara itu dulu diperjanjikan pokoknya yang batang magnet yang menunjuk ke arah utara bumi itu dikenal dengan kutub utara ya, perjanjian saja yang menunjukkan ke arah utara disebut sebagai kutub utara. Oke. Nah, ketika batang magnet diletakkan di bawah kertas kemudian diberi serbuk besi tadi akan menyebut pola-pola semacam ini, yang pola-pola nanti akan dikenal dengan nama garis medan magnet. Ya, ini adalah garis medan magnet yang terbentuk dari sebuah magnet batang. Oke, garis ini didefinisikan sama seperti garis medan listrik dan arah dan kerapatannya. Oke, jadi garis medan magnet itu berarah dari kutub yang disebut sebagai N menuju ke kutub S untuk kondisi di luar magnet. Tapi di dalam magnet itu dari S ke N. Di luar magnet seperti ini ya. Jadi dimulai dari N berakhir di S. Sama seperti garis medan listrik. Kemudian arahnya juga tunjukkan seperti di panah ini, dimulai dari N menuju ke S. Kemudian kalau kerapatannya nanti akan dikenal istilah rapat medan magnet ya. Kerapatan medan magnet itu juga sama seperti kerapat medan listrik. Jadi kalau saya buat suatu kotak di sini, seberapa besar garis yang masuk di kotak itu menunjukkan kerapatannya. Tentu saja di daerah dekat dengan kutub magnet itu kerapatannya akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang jauh dari kutub magnet. Oke ya. Apakah ini mengingatkan Anda tentang kasus serupa di elektrostatika? Ya, jelas ya, karena di elektrostatika ini bisa terjadi seperti ini kalau saya menaruh muatan positif dan muatan negatif ya. Atau saya menaruh dipol ya. Di sini muatan positif, di sini muatan negatifnya. Kalau kita menaruh seperti itu, kita akan mendapatkan garis medan listrik yang bentuknya seperti itu. Ya, seperti magnet ini. Oke, jadi ini kok identik ya, identik dengan medan listrik ya.
Oke, kita punya, ini sudah digambarkan dari slide ini, bahwasanya ini kutub positif, ini kutub negatif, maka garis medan listriknya bentuknya semacam ini. Ya, ini mirip sekali dengan garis medan magnet pada magnet batang. Ya, tetapi kalau dari listrik ini, itu listrik ini kita bisa memberikan satu monopol ya, kita bisa memasang satu muatan di sini. Ya, jadi di sini tunjukkan bahwasanya garis medan listrik itu memang berasal dari suatu monopol listrik ya, ini plus dan ini minus. Tapi kalau magnet apakah seperti itu? Apakah magnet itu garis medan magnetnya juga berasal dari satu monopol magnet yang saya taruh di situ, atau sifatnya dari monopol? Kita lihat nanti apakah sama dengan proses yang terjadi pada medan listrik ya, pada suatu dipol elektrik ya. Oke, kemudian kita masuk ke bab yang disebut sebagai monopol magnet. Itu bab yang dikaji tentang sebuah magnet. Ya, apakah bisa kita membuat sebuah monopol magnet? Ini ada pertanyaan, mungkinkah ada muatan magnetik? Jadi kalau identik dengan yang sebelumnya ini, itu kita bisa memberikan satu muatan listrik ya, seperti ada muatan listrik. Tapi dalam magnetik pengen dicoba, mungkinkah ada muatan magnetik seperti muatan listrik? Ya, entitas seperti itu jika ada akan disebut sebagai monopol magnetik. Jadi sebuah material atau sebuah titik yang memiliki muatan magnetik plus atau minus. Ya. Ada apa memiliki muatan magnetik ya, memiliki sifat magnetik plus atau minus seperti layaknya batang magnet tadi. Ya. Bagaimana Anda dapat mengisolasi muatan magnetik ini? Itu misalkan di sini dituliskan coba potong magnetik batang setengah ya. Ini jadi saya punya magnet batang, kemudian dipotong menjadi dua, maka ternyata akan seperti yang di kartun tadi ya, itu batang magnetnya itu akan tetap punya NS ya. Sebelumnya NS, kalau saya bagi dua mestinya sini S, sini N, tetapi akan jadi SN sendiri. Demikian pula kalau saya bagi menjadi elemen yang kecil, itu ternyata masih tetap ada SN ini. Jadi setiap potongan yang paling kecil sekalipun itu masih tetap mengandung S dan N. Nah, dalam hal ini akan didapatkan sebuah persamaan bahwasanya monopol itu tidak akan bisa ditemukan, atau integral tertutup dari suatu sistem yang hanya terdiri dari satu magnet itu mesti dipol, karena integral B.ds-nya sama dengan 0. Jadi integral tertutup dari B.ds sama dengan 0, atau istilahnya kalau di situ ada medan magnet yang keluar dari suatu titik magnet, itu akan kembali ke atau masuk ke dalam titik magnet yang lain di dalam satu lingkup suatu luas permukaan begitu ya. Jadi kalau saya punya suatu sistem bentuknya bulat begini, saya kasih satu di sini satu titik magnet, maka titik magnet tadi akan menimbulkan medan magnet yang harus kembali lagi di satu titik yang lain tapi di dalam satu sistem itu. Nah, ini istilah atau arti dari persamaan ini ya. B.ds sama dengan 0. Tetapi dulu kita punya integral E.ds tidak sama dengan 0. Integral E.ds itu kita akan dapatkan V ya, potensial. Tetapi kalau di magnet enggak harus sama dengan 0 karena ada dipol di situ. Oke ya, ada dipol magnet. Sehingga monopol magnet tidak akan pernah bisa dibuat, tidak akan pernah bisa di-create ya, monopol magnet mesti dipol. Oke. Monopol mungkin bisa diasumsikan kalau saya punya batang magnet besar begitu yang saya pakai hanya salah satu ujungnya saja, itu juga bisa. Jadi salah satu ujungnya saja saya pakai. Karena besarnya batang magnet tadi, itu satu ujungnya tadi bisa kita anggap sebagai satu monopol magnet. Tapi tetap secara fisik dia harus dipol ya, harus dipol magnet. Oke. Nah, kemudian ternyata kalau dikaji secara lebih detail lagi, itu sumber medan magnet itu bisa
jadi dua ya, kalau dari Halliday Resnick itu bisa jadi dua, tapi kita coba lihat saja di sini apakah sumber medan magnet jika muatan magnetit tidak ada ya. Jadi kenapa kok ada medan magnet padahal muatan magnetit tidak ada ya. Jadi di sini ditunjukkan ada dua ya. Yang pertama adalah muatan listrik yang bergerak. Jadi sumber medan magnet itu karena adanya muatan listrik yang bergerak. Yang pertama itu misal arus ada di dalam kawat yang melingkupi silinder atau solenoid. Jadi kalau ada arus di dalam sebuah kawat, itu di seputar kawat tadi akan ada medan magnetnya. Jadi yang pertama, sumber medan magnet itu karena adanya muatan listrik yang bergerak. Nah, ini kalau dalam kajian makro ya, dalam kajian sebuah arus begitu ya, sebuah muatan yang bergerak dalam konduktor. Tetapi kalau di dalam kajian yang mikro, kenapa kok batang magnet itu bisa punya magnet juga? Apakah ada arus di dalamnya? Itu ternyata ketika dilihat dari kajian mikro, dari kajian sampai atom dan muatannya, itu ternyata elektron itu bergerak ya, mengelilingi proton, mengelilingi inti ya. Intinya isinya proton dan neutron biasanya, mengelilingi inti, jadi semacam ini. Nah, ini elektron ini bergerak, melingkar ya. Ya. Jadi gerakan melingkar dari elektron ini akan menimbulkan medan magnet. Ya, karena dari depan tadi sudah ditunjukkan bahwasanya arus listrik, ketika ada arus listrik itu mesti ada medan magnet yang ada di sekitarnya. Jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya elektron yang bergerak begini, secara otomatis itu ada arus ya, ada arus negatif. Arus negatif tentu saja akan ada medan magnet di tengah-tengahnya sini. Ya, di tengah-tengah sini akan ada medan magnetnya. Oke, jadi ini ada contoh di orbit elektron di sekitar inti. Oke ya. Oleh karena itu, pemahaman sumber bidang yang dihasilkan oleh magnet batang terletak pada pemahaman arus pada tingkat atom, jadi tingkat mikroskopis ya dalam sebuah materi. Oke. Nah, kita nanti kemudian masuk ke bahan magnetik dari sisi ini tadi. Dari sisi mikroskopis ini, kita akan bisa membedakan bahan magnetik ya. Jadi setiap bahan yang ada atau setiap mineral yang dihasilkan di bumi ini, itu ternyata bisa punya sifat kemagnetannya, bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paramagnetik, yang kedua adalah diamagnetik, kemudian yang ketiga adalah ferromagnetik. Ya. Ini para, ini dia, ini ferro. Sini saya bacakan, bahan-bahan dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka merespon medan magnet yang diterapkan atau B applied. Medan magnet ini ditunjukkan dengan simbol B ya. Kita sudah bilang medan magnet tapi belum bilang bahwasanya disimbolkan dengan huruf B. B vektor ya. Di sini BF itu berarti B yang diterapkan pada material ini. Nah, material paramagnetik contohnya adalah aluminium, tungsten, oksigen. Ini akan ada dipol magnetik di dalamnya. Ya, ketika didekatkan dengan sebuah magnet ya, yang berarti medan magnet Oke. Tapi tadi ada yang mau bertanya ya. Oke, paramagnetik ini jadi dia punya sifat ketika kita letakkan di dalam sebuah medan magnet, maka benda itu akan juga menjadi magnet tetapi tidak kuat ya, tetapi lemah sekali. Akan menjadi magnet tapi lemah. Ya, jadi cukup lemah. Tapi tetap ada tetapi lemah. Ya, jadi
medan magnet induksi katakanlah ya. Jadi medan magnet yang terjadi di dalam suatu material akibat medan magnet yang diterapkan terhadapnya itu disebut sebagai medan magnet induksi. Medan magnet induksinya lemah ya. Medan magnet induksinya lemah. Oke ya, ini disebut sebagai paramagnetik. Kemudian yang kedua adalah diamagnetik. Ini contohnya adalah emas, tembaga, air gitu ya. Nah, di dalam medan magnet di dalam diamagnetik ini juga mengandung kemagnetan, tetapi ketika diinduksi, ketika dia diberikan medan magnet yang applied, dia ada dikasih medan magnet di situ, itu akan menimbulkan induksi yang arahnya berlawanan, yang berkebalikan ya. Tapi juga nilainya masih kecil, jadi ini dituliskan kalau ada B induksi ini, B induksi yang dihasilkan itu arahnya berkebalikan dari B applied kali 10 pangkat minus 5. Jadi dia pengurangannya seper 100.000 kali ya kekuatan medan magnetnya. Kalau yang ini juga kekuatan magnetnya hanya sekitar seper 100.000 kali. Ya, seper 100.000 kali. Jadi katakanlah kalau di bumi ini itu 10 pangkat minus 5 Tesla ya. 10 pangkat minus 5 Tesla, begitu berarti kalau medan magnet yang dihasilkan ini jadi seper 100.000 kalinya. Jadi sangat lemah sekali. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang disebut sebagai ferromagnetik ya. Ini contohnya adalah besi, kobalt, nikel gitu ya. Oke, jadi besi dan kobalt ini yang sering dipakai di dalam kajian kemagnetan ya. Ini seperti paramagnetik ya, dipol yang terjadi itu dia akan memilih sejajar dengan medan magnet yang diterapkan. Jadi dia akan berjajar begitu ya. Tetapi medan magnet induksinya cukup besar. Ya, medan magnetisnya bisa jadi cukup besar. Ya, jadi dia bisa berikan medan magnet yang besar begitu ya, karena ada tambahan medan magnet yang dipunyai oleh dipol-dipol dari setiap atom-atomnya. Oke, jadi ada 3 paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Nah, ini khusus untuk ferromagnet. Bahkan dengan tidak adanya B yang diterapkan, dipol cenderung sangat sejajar di atas tambalan kecil atau disebut sebagai domain. Jadi di dalam material paramagnetik itu bisa saya bagi-bagi pecahan-pecahannya itu tadi di dalam satu material domain namanya ya. Dalam satu bagian atau satu domain magnetik. Bisa saya pecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil yang memiliki domain yang sama. Nah, itu ternyata dalam satu domain yang sama itu kecenderungan arah magnet atau arah dipol presisi di dalam atomnya, elektron di dalam atomnya itu menunjuk arah yang sama. Jadi dalam kajian yang lebih kecil, dalam kajian mikronya ya lebih kecil itu bisa dibuat suatu domain atau bagian-bagian seperti ini, di mana satu domain ini memiliki arah kemagnetan yang sama. Ya, dalam satu domain, tetapi untuk domain yang lain bisa jadi berbeda. Pada suatu saat ketika domain ini arahnya itu sejajar, maka material yang saya punya tadi akan menjadi batang magnet permanen. Ya, misalkan katakanlah semuanya menuju ke arah kanan ini ya, kayak seperti ini semua, ini terus ini ke kanan, ini juga ke kanan semua, maka material ferromagnet ini menjadi magnet permanen. Nah, biasanya caranya membuat di samping batuan load ya, batuan yang memang mengandung magnet alami tadi, itu ya otomatis besi kita panaskan sampai sifat kemagnetannya hilang, kemudian ketika mendingin kita berikan sebuah medan magnet yang kuat di situ, sehingga secara otomatis domain yang didapat ketika besi itu mendingin akan searah ya. Akan searah dengan sendirinya karena sudah diarahkan ketika mendingin. Nah, sehingga didapatkan magnet permanen.
Oke ya, jadi kalau domainnya sejajar itu akan menghasilkan magnetisasi yang bersih dan besar. Oke. Nah, kemudian dikenal juga bisa dibagi menjadi dua, yang namanya adalah soft ferromagnet dan hard ferromagnet ya. Soft ferromagnet itu domain akan diacak ulang saat bidang dihapus atau saat medan magnet itu dihilangkan. Ya, saat medan magnet dihilangkan itu akan hilang, tapi ketika ada medan magnet dia akan punya sifat magnet. Kemudian yang hard itu domain tetap ada bahkan ketika bidang dihapus. Oke ya, kemudian di sini juga ada istilah permanen magnet seperti yang saya sampaikan tadi. Domain dapat disejajarkan ke arah yang berbeda dengan menerapkan bidang baru. Domain dapat diacak ulang oleh kejutan fisik mendadak. Jadi kalau magnet itu dijatuhkan beberapa kali atau dipukul dengan keras, ya, bisa akan teracak ulang, ya, bisa akan teracak ulang kemagnetan di sini. Oke ya. Kemudian jika suhu dinaikkan di atas titik Curie, jadi 770 derajat Celcius untuk besi, domain juga akan mengacak. Ini menjadi paramagnet. Ya, tadi punya sifat semacam ini. Ini adalah sifat-sifat dari material yang dikenal dengan ferromagnet. Biasanya kajian tentang kemagnetan itu menggunakan ferro ya, menggunakan besi atau kobalt yang memang punya sifat ferromagnet. Oke. Nah, ini sedikit sejarah dituliskan sama Pak Mitra ini ya. IBM memperkenalkan hard disk pertama pada tahun 1957. Jadi bisa kalian bayangkan, mungkin sekarang sulit ya membayangkan sebuah hard disk ya, hard disk yang bentuknya keping begitu ya. Dulu ada yang namanya disket ya, mungkin udah lama sekali, tahun 90-an begitu ya. 90-an itu ada disket gitu ya. Yang karena saya mengenal komputer itu sejak SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu berarti sudah lama sekali. Sudah lama sekali, tahun 8 berapa ya? 86, sekitar 86 gitu ya. Udah lama sekali, 85 86. Itu saya masih mengenal komputer XT. Itu dulu penyimpanan itu menggunakan disket ya, semacam kayak ukurannya segini ini ya, ukurannya sekitar 20 kali 20 cm begitu, kayak selembar tipis begitu. Di dalamnya ada cakram yang berisi seperti pita kaset gitu ya. Kaset mungkin kalian juga nggak tahu ya, pita kaset. Nah, di situ itu bisa menyimpan memori 360 kilobyte. 360 kilobyte. Tapi dulu belum dikenal hard disk ya, jadi dikenalnya ya hanya disket itu. Jadi ini juga sama seperti itu. Ini isinya adalah disket ya, tapi dalam bentuk satu lemari besar begitu ya, disket gitu. Jadi disket itu adalah suatu material magnetik ya, suatu material magnetik yang diarahkan. Jadi di dalam permukaan disket itu ada bidang-bidang atau titik-titik kemagnetan yang bisa diarahkan kemagnetannya. Ya, bisa diarahkan sesuai dengan kayak koil kecil ya, yang bisa digunakan untuk mengarahkan kemagnetan di dalam disket itu tadi. Oke, jadi ceritanya semacam ini ya. Kalau zaman dulu itu dikenal masih berupa kajian tentang magnetik dalam artian yang mendasar begitu ya, kemagnetan mendasar, outputnya adalah disket. Sekarang sudah berlari outputnya ke arah semikonduktor ya, semikonduktor, dan sudah ya masih magnetik juga, tetapi sudah levelnya sudah sangat tinggi, di mana magnetik tadi bisa menyimpan 1010 sebagai suatu kondisi digital, suatu data. Jadi saya bisa membuat suatu material yang sangat kecil, di mana material satu bisa menunjukkan angka 1 untuk kondisi tertentu dan angka 0 untuk kondisi tertentu. Nah, material-material kecil tadi saya susun sehingga akan membuat semacam flash disk ya sekarang ini ya. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian punya flash disk 1 GB itu kan sekitar 1 miliar ya, 1 miliar byte ya. 1 juta itu
1 juta 1 mega ya, 1 giga benar 1 miliar byte. 1 miliar byte padahal dalam 1 byte itu kalian punya 64 bit, itu berarti ada 64 data, 64 material di situ. 64 material dikalikan 1 miliar material. Berarti ke dalam satu flash disk 1 gigabyte itu ada 64 miliar material kecil yang bisa menunjukkan ini angka 1, ini 0, ini 1, ini 0. Bisa kalian bayangkan seberapa kecilnya material itu ya dalam flash disk yang kecil itu. Apalagi dalam card ya, card HP yang SD, yang card kecil itu ya, MMC card itu lebih kecil lagi. Apalagi kalau sampai ordernya 100 giga itu berarti sudah sampai banyak sekali, triliunan jumlahnya material kecil-kecil itu tadi. Ini yang buat bagaimana itu teknologinya sekarang sudah semacam itu. Sudah sangat-sangat panggilan dia sudah sangat. Ini dulu dituliskan di sini biayanya itu 35.000 dolar ya per tahun, atau sekitar 500 juta katakanlah ya per tahun biaya sewa saja. Kapasitas penyimpanannya ini hanya 5 megabyte. 5 megabyte itu sekarang kecil banget ya. Itu satu lagu MP3 ini 5 megabyte. Zaman dulu harus punya lemari besar untuk menyimpan 5 megabyte. Oke. Kemudian kita masuk ke medan magnet ya. Medan magnet, kita tahu tentang keberadaan medan magnet oleh pengaruhnya terhadap muatan bergerak. Medan magnet memberikan gaya pada muatan bergerak. Apa itu gaya magnet? Bagaimana itu membedakan dari gaya listrik? Oke, jadi di sini kita akan mencoba mengetahui sifat-sifat fisik dari kemagnetan itu tadi ya. Jadi kita tahu bahwasanya magnet itu ada akibat muatan yang bergerak. Jadi di sini dituliskan ada satu Q yang bergerak ke kanan V ya, ke kanan V ini, ya, ke kanan V. Nah ternyata satu Q yang diberikan ke arah kanan itu ada gaya magnet yang arahnya ke arah bawah. Ya, ada gaya magnet yang ke arah bawah. Jadi gaya magnet tadi besarnya itu sebanding dengan kecepatan dari Q, arahnya adalah tegak lurus terhadap kecepatan Q. Ya. Akan ada gaya magnet. Ya. Lalu kalau berkaitan dengan medan listrik, itu arahnya itu juga tegak lurus terhadap arah B. Nah, jika B ini tegak lurus terhadap F dan tegak lurus terhadap V. Ya, B ini tegak lurus terhadap F dan tegak lurus terhadap V. Oke, jadi bisa kalian bayangkan ya. Jadi di sini akan ada medan magnet dari gaya magnet yang ke arah bawah ini, sebuah medan magnet B yang arahnya tegak lurus terhadap V dan tegak lurus terhadap F. Jadi kalau dari gambar ini ya otomatis arahnya itu adalah ke dalam sana atau keluar ya, ke dalam layar atau keluar layar. Oke. Kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ada satu pertanyaan mungkin? Tidak ya? Oke, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.